Om Swastiastu. Saya I Gusti Agung Ayu Puspita Dewi, NIM 24011-71203, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 LPTK Stah Empu Kuturan Singaraja. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 11 Perhotelan 3 di SMK Negeri 1 Sawan. Om Santi 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 Om. Berdiri. Surah Al-Anbiya. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalau kita berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita saya diri mulai kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita lakukan saja. Pertama-tama, posisikan pada tegak lurus, pandangkan fokus ke depan dan tidak terlalu buruk. Dan mulailah pejamkan mata. Mohon izin kepada seluruh peserta alam semesta bahwa hari ini kita akan melakukan saja. Akan menerapkan secara alami. Mohon izin kepada alam semesta, semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan selalu diberikan keselamatan. Atur nafas, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Yakinkan diri bahwa kita bisa melakukan semua itu. Perlahan-lahan bukalah mata dan lakukan salam damai. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan presensi kalian dulu ya. Ibu akan absen kalian. Yang pertama, Gede Andika Pratama, Diantara, ya. Agung Karang, Swardita Yasa. Baik, jadi cuma 2 orang yang nggak hadir untuk hari ini ya. Nah, jadi Ibu cek kerapian kalian terlebih dahulu. Jadi Ibu lihat kalian sudah rapi ya, walaupun pakaian olahraga, tapi kalian sudah rapi ya. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana suasana hati kalian pada hari ini? Apa? Senang. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Berarti semuanya senang ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu memiliki kesepakatan kelas yang selalu kita lakukan setiap proses pembelajaran ya. Kesepakatan kelas itu apa? Pada saat guru memberikan materi, kalian harus mendengarkan ya. Kemudian tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ribut ya. Kemudian kalian harus lebih aktif, tidak pasif ya. Aktif itu adalah kalau ingin bertanya silakan bertanya, kalau ingin menjawab silakan menjawab ya. Jadi itu akan menjadi nilai poin plus untuk kalian nanti pada saat nilai akhir ya. Jadi tidak hanya nilai tetapi juga keaktifan kalian di kelas ya. Jadi keaktifan kalian di kelas itu juga akan dinilai ya. Nah, jadi sebelum Ibu ke materi, jadi Ibu punya ice breaking dulu biar semangat ya. Di ice breaking. Jadi Ibu punya ice breaking ya yang simple dan sederhana ya. Yang simple dan sederhana yaitu tentang kalau Ibu katakan jeruk, kalian harus berdiri. Kalau Ibu katakan apel, kalian duduk. Ya, Ibu masih mau lihat konsentrasi kalian itu masih semangat atau
Sudah. Berarti, Bu. Sudah semua. Ya. Nah, jadi ibu kalau jeruk berarti Berdiri. Kalau apel Duduk. Ya, dimulai sekarang. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. 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 Ya. Apel. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasinya kasih semangat. Gambar nih, ya. Sebelum ke materi, ibu punya gambar. Jadi coba lihat gambar itu. Itu gambar apa, anak? Buku. Buku, gambar? Buku, ya. Buku dan apa? Lampu. Ya, buku dan lampu. Ada nggak yang bisa kalian pahami tentang gambar di atas? Atau di depan? Ada nggak yang bisa? Buku itu apa sih? Lampu itu apa? Ada yang bisa? Ya, coba Cynthia, menurut kamu. Menurut saya, buku, khususnya kitab suci Weda, merupakan sumber pengetahuan suci dan pedoman hidup. Kitab suci Weda dianggap sebagai wahyu Tuhan dan sumber ilmu pengetahuan tertinggi. Sehingga, buku dalam konteks ini melambangkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan jalan menuju pencerahan. Dan lampu, untuk di kuil atau altar, melambangkan cahaya batin, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Cahaya dari lampu dianggap mengusir kegelapan dan mengingatkan cita-cita tertinggi agama Hindu, yaitu membangkitkan kebijaksanaan atau prajna. Lampu juga sering digunakan dalam upacara keagamaan sebagai simbol kemenangan cahaya atas kegelapan dan kembalinya keseimbangan kosmos. Ya, intinya buku dan lampu. Ada mungkin yang lain? Ada buku dan lampu itu. Buku itu melambangkan apa? Sumber ya, pengetahuan. Ya, sumber ilmu pengetahuan. Kalau lampu ada cahayanya, cahaya yang menerangi ya. Nah, kalau di dalam agama Hindu kita memiliki kitab suci Weda. Ya, jadi buku atau kitab itu akan yang berisi tentang hal-hal yang baik yang kalian baca itu akan dapat menerangi hati dan pikiran kalian ya untuk kalian menjalani dharma atau hal-hal yang baik. Nah, pada hari ini jadi Ibu akan memberikan kalian tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kalau sudah begitu, kalian tahu ya, jadi materi hari ini adalah tentang Weda ya, tadi sudah di dunia Weda. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pengertian Weda ya, kemudian dapat atau mampu menerapkan ajaran Weda, kemudian mengidentifikasi struktur Weda. Jadi itu ketiga itu yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu atau sudah pernah baca mungkin di SD, SMP atau pernah buka? Tahu kalian pengertian Weda? Weda itu apa? Kitab suci siapa? Ya, kitab suci agama Hindu. Ya, kitab suci agama Hindu yang disebut dengan Weda. Ya, sebelumnya ada yang tahu Weda itu apa? Pengertian Weda, ya coba Anggi. Weda adalah kumpulan kitab suci yang dianggap sebagai wahyu, sruti dari Tuhan, Brahmana, yang diturunkan kepada para resi, orang suci pada zaman dahulu. Ya, Weda adalah wahyu Tuhan, ya. Jadi kitab yang berisi tentang wahyu Tuhan, isinya itu apa? Isinya tentang dharma atau kebaikan, ya. Ada lagi yang tahu Weda itu apa? Yuk, yang tahu Weda itu apa?
secara garis besar kalian udah belajar dari SD, belajar Weda. Ada yang tahu lagi Weda itu apa? Atau Weda, ada yang tahu nggak? Ya, coba Cynthia lagi. Weda itu apa? Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang diyakini sebagai wahyu Tuhan. Weda diyakini bukan karangan manusia, melainkan didengar atau sruti oleh para resi melalui intuisi dan meditasi mendalam dan memberikan penerangan kepada umatnya untuk menjalankan dharma. Ya. Nah, bagian Weda itu ada dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smriti. Weda Sruti itu apa? Ingat? Weda yang diwahyukan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ingatan apa langsung? Ya, kalau biar lebih jelas ya, jadi Ibu akan berikan kalian video ya. Nah, jadi nanti silakan kalian videonya itu lihat di HP-nya masing-masing ya. Jadi video yang menayangkan tentang Weda itu apa ya. Baik, untuk sekarang sambil kalian lihat videonya di HP kalian, jadi Ibu sudah kirimkan ke grup kelas, jadi silakan dibuka. Kemudian Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Ya, akan mendiskusikan permasalahan yang terjadi ya, permasalahan yang terjadi di era sekarang. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian per kelompok, silakan diskusikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan ya. Jadi ini Ibu bagikan soalnya. Ini kelompok ini Ibu bagikan ya. Jadi silakan kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya, berdiskusi ya. Ya, kalian berdiskusi dengan kelompoknya tentang permasalahan yang terjadi di era sekarang ya. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Setelah itu kalau sudah siap, silakan nanti maju ke depan ya. Yang lainnya yang belum presentasi, nanti silakan siapkan pertanyaan untuk temennya yang presentasi. Tanyakan apa yang kurang dipahami ya. Silakan diskusikan dulu. Ya, diskusikan. Soalnya itu yang pertama ada gambar buku, kemudian kitab. Apa yang kalian pahami tentang hal tersebut ya. Kemudian yang kedua tentang apa itu? Ya, tentang kasus ya. Salah satu kasus yang membicarakan bahwa orang yang mempelajari Weda dianggap seorang gila atau orang stres dan sebagainya. Ya, itu kasus. Silakan kalian diskusikan dengan temennya. Nanti silakan akan kita bahas di depan ya. Ya, coba kelompok 1. Silakan maju dulu. Dari gambar ini, saya dapat memahami buku merupakan undang ilmu yang menyimpan berbagai macam pengetahuan, pemikiran, pengalaman, dan cerita dari berbagai zaman dan budaya. Dan buat alat untuk mengakses pengetahuan tanpa cahaya buku dapat dibaca. Lampu memiliki cahaya yang dapat menerangi, jadi buku merupakan gudang ilmu yang menerangi pengetahuan. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang berisi wahyu Tuhan kepada Maharesi dan merupakan sumber ajaran agama Hindu, wahyu dan hukum bagi umat Hindu.
2. Ketut adalah seorang anak petani. Kemauannya untuk pelajari Weda sangat tinggi. Berbagai cara yang dia lakukan untuk dapat mengetahuinya. Tapi banyak bimbingan yang mengatakan kepadanya, awas nanti kamu bilang kamu tidak boleh mempelajari Weda karena kamu anak petani. Apa yang ada perspektif dari pertanyaan tersebut? Mungkin ada anggapan bahwa pengetahuan spiritual yang tinggi hanya bisa dipahami oleh arus-arus tertentu dengan persiapan khusus, namun sebenarnya Weda adalah dipelajari oleh siapapun. Baik, sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan bertanya, apa saja bagian-bagian dari Weda? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagian-bagian dari Weda yaitu ada Tek Weda, yang kedua ada Sama Weda, yang ketiga ada Yaitu Weda, dan yang keempat ada Atharwa Weda. Apa bisa diterima? Sekali lagi, baik jika tidak, kami tutup dengan Paman Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terus sama. Dari presentasi kalian itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi Ibu sedikit memberikan masukan dulu atau refleksi tentang presentasi kalian tadi ya. Jadi tadi kalian sudah memaparkan atau mendiskusikan permasalahan yang terjadi di di masyarakat khususnya ya. Jadi Weda itu menjadi pondasi utama ya, pondasi utama ajaran agama Hindu yang dianggap sebagai wahyu atau sruti ya. Wahyu itu diturunkan langsung oleh Tuhan ya. Jadi diturunkan langsung oleh Tuhan secara keseluruhan. Weda itu membawa pemahaman tentang spiritualitas Hindu ya. Jadi itu makanya kita berjalan di masyarakat ini berpedoman dengan Weda ya, jalan dharma atau jalan kebaikan. Makanya harus sedikit tidaknya kalian tahu tentang Weda itu sendiri ya. Baik, karena sudah semuanya presentasi, jadi Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai, sebentar ketua kelasnya silakan dikumpulkan jawaban dari teman-temannya. Jadi itu nilai asesmen, jadi nilai kalian setelah pembelajaran ini ya. Dari pembelajaran hari ini, jadi Ibu ingin tanya kepada kalian, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya coba. Ya. Boleh, duduk boleh, berdiri boleh. Weda merupakan asal dan sumber otoritatif tertinggi dalam agama Hindu. Dianggap sebagai wahyu yang mendasari seluruh ajaran, filosofi, dan praktik keagamaan. Weda juga bukan hanya sebuah kitab, melainkan suatu sastra yang luas dan dalam. Ya. Nah, kemudian untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga tentang Weda juga ya. Tapi tentang materi yang lainnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan silent dulu, doa lagi dan parame. Siapa yang mau memimpin silent lagi? Ya, silakan lagi. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini,
alangkah baiknya kita melakukan silent. Secara perlahan, cakupkan tangan depan dada dan lanturkan salam damai. Om Santi Santi Santi. Dorang Parama Sati. Om Santi 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 Om.